Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Oke guys, welcome back to my video learning journal yang ke-13. Oke teman-teman, berarti tinggal satu kali pertemuan lagi untuk menghadapi ujian akhir semester. Gak kerasa ya teman-teman. Oke, langsung aja. Di pertemuan ke-13 kemarin itu diadakan secara offline atau tatap muka. Nah, mari kita bahas siapa aja yang maju untuk praktek public speaking di pertemuan ke-13 kemarin. Nah, jadi yang pertama itu ada Ikhdan Nisrina. Dia tampil public speaking itu kayak ngobrol santai atau ngobras, yaitu ngobrol asik. Nah, dia ini ngambil tema menjadi generasi yang bermanfaat di era digital ini. Tema yang diambil sama Ikhdan Nisrina ini cukup bagus ya teman-teman, karena seperti yang kita tahu, sekarang ini kita sudah ada di era digital, dimana semua kegiatan yang kita lakukan itu semuanya sudah menggunakan teknologi ya teman-teman. Nah, namun generasi sekarang ini kebanyakan masih belum bisa memanfaatkan teknologi dengan baik ya teman-teman. Kayak misalnya ChatGPT atau AI ya teman-teman. Kita tahu kan, kita ini bisa nanya apa aja ke AI itu, tapi kalau misalkan kita nggak bisa manfaatinnya dengan bijak, kita bakalan terbawa arus teman-teman. Jadi walaupun kita bisa menanyakan segala hal ke AI itu, tapi tetap aja kita harus menggunakan otak kita untuk berpikir. Jadi jangan mengandalkan AI aja kayak gitu. Nah, selanjutnya yang kedua ada Rini Sumarni. Nah, Rini Sumarni ini tampil public speakingnya kayak storytelling gitu tentang dirinya sendiri. Dia ngambil tema gagal yang tumbuh. Nah, jadi ceritanya Rini Sumarni ini pernah mengikuti tes untuk masuk pasukan pengibaran bendera atau paskibran ya teman-teman. Nah, namun ada beberapa hal yang Rini Sumarni ini kurang menguasai ya teman-teman, dan jadinya dia gagal untuk masuk paskibra. Nah, namun dari kegagalan itu Rini Sumarni nggak mau pantang menyerah nih teman-teman. Dia ikut tes paduan suara. Nah, dari situ ternyata dia punya bakat menyanyi. Jadi akhirnya Rini Sumarni ini keterima dan lolos di paduan suara. Nah, jadi walaupun Rini Sumarni ini nggak tampil sebagai pasukan pengibar bendera, tapi Rini Sumarni ini bisa tampil sebagai pasukan paduan suaranya. Menarik ya teman-teman. Selain storytelling, Rini Sumarni ini bisa memotivasi kita agar tidak mudah pantang menyerah. Nah, jadi kalau misalkan kita gagal di suatu hal, kita bisa berhasil di hal yang lain, teman-teman. Jadi jangan mudah menyerah. Nah, selanjutnya yang ketiga ada Adnan Mahbubi. Nah, Adnan ini tampil public speakingnya itu ngobrol asik, tapi ada lucu-lucunya. Jadi ngobrol asik sambil stand up. Nah, tema yang dibawakan sama Adnan ini first impression dia di MK public speaking. Nah, walaupun materi yang dibawakan Adnan ini biasa aja ya, nggak menarik-menarik banget, tapi dia bisa mengemas si materi ini tuh dengan menarik gitu. Jadi ketika Adnan ini tampil di depan, dia ini bisa membuat si penonton ini perhatiannya semua ke Adnan gitu. Jadi nggak ada yang main HP, nggak ada yang nulis-nulis di buku, nggak ada yang ngelamun, nggak ada yang mikirin sana sini. Jadi semua fokus penonton ini ke Adnan gitu. Jadi dia bisa banget menarik penonton gitu, walaupun dengan tema yang sederhana, tapi bisa dikemas dengan yang sesuatu yang menarik gitu. Dan pembawaan dari Adnan ini cukup mengalir gitu ya, jadi enak didengar gitu, dari bahasanya juga dari intonasinya, ritmenya tuh dia bisa gitu, bisa
memainkannya gitu. Nah, setelah kita mendengar dari ketiga teman kita ini praktek public speaking, selanjutnya ada sesi diskusi yang akan dipresentasikan oleh kelompok 4 dengan judul PPT, Teknis Memandu Acara, Panduan untuk MC Announcer dan Moderator. Nah, jadi penjelasan dari kelompok 4 ini kurang lebih MC ini merupakan singkatan dari Master of Ceremony, yang artinya master ini artinya penguasa atau ahli atau pemandu, dan ceremony itu artinya acara. Jadi MC itu penguasa di acara. Jadi yang memulai dan mengakhiri acara itu adalah MC. Nah, keberhasilan atau kelancaran sebuah acara juga tergantung pada MC-nya ya teman-teman. Kalau misalkan MC-nya ini bisa memandu acara dengan baik, dengan lancar, seru, happy, dan acaranya juga bakalan berlangsung dengan lancar, happy, mengalir kayak gitu. Nah, ada juga perbedaan antara MC dan moderator. Jadi MC dan moderator itu nggak sama ya teman-teman, beda gitu. Walaupun sama-sama memandu, tapi memandunya tuh beda. Kalau MC memandu jalannya acara gitu ya, dari awal sampai akhir. Nah, kalau moderator ini biasanya dipakai kalau misalkan ada sebuah materi gitu. Jadi kalau misalkan ada pemateri, pasti ada moderator kayak gitu. Kalau moderator itu memandu jalannya sesi diskusi dari awal sampai akhir. Nah, si moderator ini juga yang nantinya akan menyampaikan kesimpulan dari sesi diskusi materi itu kayak gitu ya teman-teman. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang nonton. Thank you for watching. Sampai jumpa di Learning Journal selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.